Kullu bani Adam, setiap anak Adam itu khata'un, banyak melakukan kesalahan-kesalahan kata Nabi. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik manusia yang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat. Ketika kita melakukan sesuatu lewat kehendak kita, punya inisiatif, kemudian terbentur dengan kesalahan, manusia yang berakal tidak meneruskan, tidak mengulangi kesalahan itu, belajar dari kesalahan itu. Kalau sudah tahu ini salah, kemudian masih diulangi lagi, itu bodohnya manusia. Itulah sebabnya maka Nabi di hadis yang lain mengatakan la yaldabul mu'minu min hujrin marrataini. Seorang mukmin yang baik itu tidak pernah memasuki lubang 2 kali. Sudah terjerumus 1 kali masih diulangi lagi. Itu kan bodoh banget. Jadi begitu bimbingan Nabi itu dalam ketika mendidik umatnya, bagaimana mental, bagaimana menjadi seorang yang sukses. Manusia memang tempat salah, tapi sebaik-baik manusia yang bersalah itu adalah mereka yang menyadari itu salah sehingga tidak mengulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Quran Karim kita buka halaman 442 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatul lahumul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa fajjarna fiha min al-uyun liya'kulu min thamarihi wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa fajjarna fiha liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mim dan nun kalau bertasdid itu suaranya dengung dan ditahan. Wa mimma la ya'lamun, tidak cukup. Wa mimma la, begitu kurang. Jadi ditahan. Wa mimma la ya'lamun, itu ditahan. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimuna wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimuna wasyamsu tajri minhun nahara. Ini anak-anak yang ngaji kecil-kecil sudah tumbuh nanti, memang saya ketatkan ini. Nah, apa namanya, perlu dilatih sejak kecil. Kalau sudah terbiasa kurang memperhatikan ya sulit. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idahum
المظلمون والشمس تجري لمستقر لها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها. Malah kalau minggu anak-anak itu yang sudah bisa jalan Qurannya itu diminta darusan mulai minggu ini. Jadi pakai mic gantian, ada yang darusan betulan, bukan darusan kayak hanya di musola itu yang sumbernya juz. Nah ini metode yang saya pergunakan dengan metode itu. Jadi anak-anak yang sudah bisa jalan Qurannya sudah tadarus. Saya dampingi, kemudian di mana perlu harus dijelaskan. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. Itu intinya dilanjutkan karena tanda wakafnya atau rambu lalu berlambu wakafnya itu short dengan lam alif lajina.
Seperti yang sering saya sampaikan, ketika ada rambut seperti itu singkatan kepanjangannya al-waslu aula. Artinya menyambung bacaan itu, tidak berhenti di situ maksudnya, itu lebih utama. Tapi ketika nafas tidak sampai, tidak boleh berhenti, cuma harus diulangi. Bagaimana cara mengulanginya? Tidak cukup atau jelek mengulangi kembali dari kata at'amahu. Jelek. Jadi ibtidanya tidak bagus. Yang bagus dari mana? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu in antum. Itu kaitannya dengan pemahaman terhadap makna-makna dari kalimat per kalimat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ketika berhenti di situ, cara memulainya yang baik itu anut'imu, karena artinya anut'imu man law yasha'ullah. Apakah kami akan memberi makan kepada orang yang Allah berkehendak tidak memberi makan? Dan ini ada diperintah oleh Allah untuk memberi infak, memberi makan kepada orang miskin, orang yang tidak mampu. Nah, kemudian orang-orang musyrik Mekah itu jawab, masa saya harus diminta memberi makan kepada orang yang memang Allah tidak menghendaki memberi makan pada orang itu? Ini maknanya anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Anut'imu man law yasha'ullahu kalau ada tahlilan, bacaan ya. Ini biasa diputus di sini at'amah, kemudian tidak dilanjutkan dan diulangi lagi in antum illa takdzibun, kan begitu. Iya. Saya juga sering kalau memimpin yatim di tahlilan itu begitu, karena sudah terbiasa. Padahal ini yang bagus al-waslu aula, menyambung bacaan at'amahu in antum. Baik. Ma yanzuruna illa wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yaqsimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Karim. Kita buka halaman 324. Halaman 324 surah Al-Anbiya. Ayat 26. Surah Al-Anbiya ayat 26, halamannya halaman 324. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahdatsal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقالوا, dan berkata mereka, di dalam kitab-kitab tafsir kata ganti ini kembali kepada beberapa kelompok dari orang-orang musyrik Mekah, yaitu suku Bani Khuza'ah, Bani Juhaynah, dan Bani Salamah. Ini yang maksud mereka. Jadi, saya baca di kitab-kitab tafsir seperti itu. Karena ayat demi ayat dalam Al-Quran itu banyak sekali yang berkaitan dengan, bukan banyak sekali, tapi justru ada sebab-sebab nuzul, sebab-sebab turunnya ayat yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul. Kalau hadis, urudul hadis. Ini kalau Al-Quran, artinya sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa satu ayat diturunkan oleh Allah? Apa sebabnya? Jadi seorang mufassir itu mesti harus wajib tahu ini sebab-sebab turunnya ayat. Ini kalau Al-Quran. Kalau hadis, kenapa hadis ini Rasulullah bercanda seperti ini? Apa? Nah, ini disebut urudul hadis. Urudul hadis, datangnya hadis, sama penyebab sama sebab turunnya, datangnya hadis. Cuma bedanya kalau untuk Al-Quran disebut asbabun nuzul, kemudian kalau untuk hadis disebut urudul hadis, datangnya. Nah, di sini waqalu dan berkata mereka itu siapa? Beberapa kelompok dari orang-orang musyrik Mekah, seperti yang disebutkan tadi, yaitu Bani Khuza'ah, Bani Juhaynah, dan Bani Salamah. Berkata bagaimana? Ittakhadar Rahman walada. Ikhtakhada, mengambil Ar-Rahman, siapa? Allah yang Maha Rahman, yang memiliki sifat Rahman, mengambil waladan kepada anak. Maksudnya Allah itu punya anak. Subhanah, ini jawaban dari Allah. Maha suci Allah itu dari kaitannya dengan anak, mengambil anak angkat atau memiliki anak sendiri. Maha suci Allah. Beberapa ayat sebelumnya Allah sudah mengecam terhadap jalan pikiran orang-orang musyrik Mekah itu, di mana mereka mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang banyak itu. Sebagaimana yang sering pula saya sampaikan, di sekitar Ka'bah itu, di tempat Sa'i itu ada 360 berhala-berhala, tidak kurang dari itu. Tidak kurang dari itu.
sampai para sahabat diminta supaya sa'i di situ. Di awal Islam itu mereka nggak mau para sahabat itu, karena trauma. Di sini tempatnya berhala-berhala banyak. Wahai Rasul, kenapa harus apa namanya, harus sa'i di sini, harus sa'i di sini. Nah, kemudian turunlah ayat Inna Safa wal Marwata itu. Inna Safa wal Marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah, bukit Safa dan bukit Marwah itu min sya'airillah, termasuk dari tanda keagungan dan kebesaran Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha, tidak ada dosa sa'i di situ. Itu kan dulu seakan-akan Allah menegur mereka para sahabat di awal Islam. Itu kan dulu. Nah sekarang kan sudah berhalanya sudah tidak ada, dan itu dihancurkan oleh kaum muslimin pada saat penaklukan Kota Mekah tahun 8 Hijriah. Jadi Rasulullah bersama para sahabat pindah ke Madinah. Pada tahun ke-8 itu baru Rasulullah dan para sahabatnya kembali ke Mekah dengan membawa kemenangan gemilang tanpa perlawanan, dan itu menaklukkan Mekah kembali. Karena begitu berhala-berhala itu dihancurkan semua. Itu menganggap Allah itu punya anak. Subhana, maka maha suci Allah dari anak itu. Suci Allah dari anak. Kemahasucian Allah dari kaitannya dengan anak itu bisa dikemukakan paling tidak melalui dua argumentasi. Paling tidak bisa dikemukakan argumentasi bahwa Allah itu maha suci dari anak. Ini dari dua argumen. Yang pertama, anak itu memiliki unsur kesamaan dengan bapak dan ibunya, atau dengan kakek dan neneknya. Ada unsur kesamaan, ya kan? Jadi anak mirip bapaknya, oh mirip ibunya. Rupanya mengingat embun, rupanya mengingat pan. Baik kesamaan-kesamaan itu secara fisik maupun psikis, baik itu dari segi jasmaniyahnya atau rohaniyahnya, memiliki kesamaan-kesamaan dengan ayah dan ibunya atau dengan kakek dan neneknya. Itu maha suci, dan itu ciri daripada anak, kaitan daripada anak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada ungkapan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu, ada ungkapan begitu ya. Jadi buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau jatuh maksudnya jatuh ke Kalibaru Kidul, kalau pohonnya ada di sini kan itu jauh di bawahnya, tidak jauh. Itu artinya tetesan daripada anak, kaitannya itu ada unsur kesamaan dengan. Ada lagi ungkapan dalam bahasa Indonesia, air bercucuran atap jatuhnya ke pelimbahan. Ya ada begitu. Air bercucuran atap jatuhnya ke pelimbahan, artinya ketertisan itu. Mau gentengnya ada di sini, mau jatuh ke sana, kan itu di bawah. Itu artinya bahwa antara anak dengan ayah dan ibunya ada jaminan kesamaan, ada unsur kesamaan di situ. Kalau kemudian dikatakan bahwa Allah itu memiliki anak, kan berarti anak itu ada kesamaan dengan Allah, ada unsur kesamaan dengan Allah. Padahal Allah itu sama sekali tidak ada kesamaan dengan makhluknya. Tidak ada kesamaan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada kesamaan. Wong Allah itu khaliq dan makhluk, manusia atau anak itu makhluk. Dan begitu logika-logika yang terus kita bisa gunakan. Misalnya dampar ini, dampar itu kan makhluk, produk. Tentu beda dengan yang membuat. Tentu beda dengan yang membuat kursi misalnya. Tentu beda dengan yang membuat kursi. Nah, kalau kursi membuat kursi kan tidak bisa. Nah, jadi begitu. Jadi makhluk beda dengan kholiknya. Dan kalau sama
tidak bisa. Khalik itu makhluk, membuat makhluk terus. Itu argumen yang pertama. Kalau Allah disebut memiliki anak, maka ketahuilah bahwa anak dan orang tuanya itu memiliki unsur-unsur kesamaan. Baik kesamaan itu dari segi fisiknya maupun psikiknya, atau dari segi jasmaninya, atau segi rohaniyahnya. Itulah sebabnya maka Rasulullah itu pernah menasihati umatnya, takhayyaru linatafikum. Ini nasihat Rasulullah kepada umatnya ketika akan menjodohkan anaknya dan sebagainya. Takhayyaru linatafikum, ini hadisnya saya. Takhayyaru, pilih-pilihlah engkau linatafikum, untuk tempat menumpahkan sperma kamu. Takhayyaru, pilih-pilihlah engkau linatafikum, untuk tempat menumpahkan sperma kamu. Tempat untuk menumpahkan sperma itu kan istri. Artinya untuk mencari istri, pilih-pilih, jangan asal ada wudhunya. Itu kata Nabi. Kenapa? Fa'innal irqa dassasun, karena sesungguhnya urat itu dassasun, merembet. Merembet artinya menjalar. Ini yang namanya, yang dinamakan gen. Ya kan Pak Guru ya? Gen. Makanya kan kalau ada orang yang mati, untuk diketahui ini anaknya siapa, ini siapa, kan dicari DNA, tes DNA kan? Itu untuk mengetahui gennya. Ya, ada kesamaan di situ. Jadi ini Rasulullah 1400 tahun yang lalu tidak bilang seperti ini. Takhayyaru linatafikum fa'innal irqa dassasun. Pilih-pilih engkau untuk tempat menumpahkan sperma kamu. Nutfah itu air mani. Kenapa? Fa'innal irqa dassasun, karena sungguhnya urat artinya gen itu dassasun, itu merembet. Jadi kalau kemudian dikatakan sekali lagi Allah punya anak, maka anak Allah itu ada unsur kesamaan dengan Allah. Padahal itu jauh tidak mungkin. Itulah sebabnya maka di akhir ayat, potongan ayat ini, Subhanah, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan, subhanahu, Maha Suci Allah. Bal ibadun mukramun. Bahkan mereka itu yang dituduh, yang diucapkan oleh beberapa kelompok kaum musyrikin Makkah itu sebagai anak Allah, ibadun mukramun, yaitu hamba-hamba Allah, mukramun yang dimuliakan. Kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat, apapun itu, artinya kemuliaan yang disandang oleh malaikat, memang malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istimewa ya. Keistimewaan malaikat diciptakan oleh Allah dengan nur, unsurnya cahaya. Malaikat diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah-rubah bentuk. Kadang berbentuk manusia, kadang berbentuk makhluk-makhluk yang lain, sebagaimana yang datang pada Nabi Ibrahim itu malaikat
yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Mampir di rumahnya Nabi Ibrahim. Berupa manusia datang ke sana. Tapi disuguhin makanan tidak mau nyentuh. Sehingga Nabi Ibrahim itu ketar-ketir, loh, enggak mau. Ini pasti malaikat ini. Istri Nabi Ibrahim ngintip dari di belakang korden jendelanya, pintunya itu. Tidak mau nyentuh karena malaikat tidak makan. Malaikat itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Ya maklum, unsur ciptaannya dari nur, dari cahaya. Coba anak-anak yang belajar di SMA, yang kecepatan cahaya itu melebihi suara ya. Saya nggak lupa ini. Lebih cepat mana antara suara dengan cahaya? Lebih cepat cahaya kan? Cahaya. Jadi begitu ada cahaya di situ sudah kelihatan dari jauh. Tapi kalau suara kan masih terbatas. Nah itu malaikat lebih cepat, bisa melipat tempat yang jauh. Malaikat itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat sesuatu yang paling berat yang tidak sanggup diangkat oleh manusia. Sampai malaikat Jibril itu ketika Nabi ke Thaif itu dilempari sampai berlumuran darah. Malaikat Jibril nggak terima perlakuan seperti itu. Ayo Nabi Muhammad angkat gunung Uhud ini. Jadi malaikat diberi keistimewaan oleh Allah untuk mengangkat barang-barang yang sangat berat yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Gunung Uhud. Ya kan? Nah, karena demikian itu, memiliki keistimewaan itu, kemudian orang-orang Arab itu menganggap, oh ini anak Allah ini. Karena keistimewaan begitu. Nah, kemudian dibantah oleh Allah, bal ibadul mukramun. Walaupun mereka itu memiliki keistimewaan, tidak kemudian melebihi batas mereka sebagai anak Allah, tapi tetap saja berada dalam status kehambaan, ibad. Walaupun apapun yang dicandang oleh malaikat itu, kemuliaan yang dicandang oleh malaikat seperti apapun, tetap saja tidak akan menyimpang. Malaikat tetap sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Nah, sementara kehambaan itu menafikan peranaan. Ya maksud anak dijadikan hambanya? Kan tidak. Anak dijadikan budaknya? Kan tidak. Artinya ketika ada perhambaan di situ, maka ternafikan, terbantahkan adanya peranaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini logika-logika yang dimunculkan oleh Allah. Baribadum mukrum. La yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Sifat Allah menyebut dalam ayat ke-27 ini ada dua hal. Yang pertama tentang ucapan dan yang kedua tentang perbuatan. La yasbiquna bil qawli, ini yang ucapan. Malaikat-malaikat itu tidak mendahului Allah dalam ucapan. Artinya malaikat itu tidak berucap sesuatu kecuali Allah telah mengucapkan dan telah menggariskannya. Tak ngalahnya menetibi. Kalau Allah tidak mengucapkan sesuatu, malaikat tidak akan mengucapkan sesuatu. Kalau Allah tidak menggariskan sesuatu, malaikat tidak akan mengucapkan itu. Itu maknanya la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka itu bi amrihi dengan perintah Allah, ya'malun itu melaksanakan, mengerjakan. Jadi ada perbuatan, ada pekerjaan di sini. Itu apa artinya? Bahwa malaikat itu tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbicara kalau tidak diperintah oleh Allah. Kalau Allah tidak mengucapkannya, tidak berbicara. Tidak mengerjakan sesuatu kalau Allah tidak memerintahkannya. Dengan demikian malaikat itu dapat
diberi predikat sebagai makhluk yang statis. Tidak dinamis malaikat ini. Kenapa? Karena dengan demikian malaikat ini tidak punya kehendak. Tidak punya kehendak. Karena tidak punya kehendak, maka malaikat itu tidak punya inisiatif. Ya, coba ini dia. Malaikat tidak berbicara kalau tidak diperintah oleh Allah. Malaikat tidak melakukan sesuatu kalau tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak berbuat sesuatu kalau tidak sudah digariskan oleh Allah, tidak berbicara kalau tidak digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini statis malaikat. Kenapa statis? Karena tidak punya inisiatif, tidak punya kehendak. Nah, beda dengan manusia. Manusia karena punya kehendak, maka kemudian ada inisiatif. Ingin punya ini, kehendak ingin punya mobil, ingin punya rumah. Maka kemudian ada inisiatif untuk bekerja, menjadi bagian. Sampai di sini paham kan kita? Malaikat statis karena itu tadi. Berarti malaikat ini selalu mengikuti komando dari atas. Iya, itu malaikat. Ini pantas kalau menjadi makromun. Nah, karena begitu itu kemudian orang-orang Mekah itu, orang-orang musyrik Mekah itu bagian mengatakan, oh ini anak Allah, ini anak Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia punya kehendak, karena punya kehendak kemudian punya inisiatif. Nah, di sini tempat manusia berbuat salah. Malaikat tidak berbuat salah, wajar, karena dia tidak punya inisiatif. Tidak pernah melakukan percobaan, sehingga tidak ada salah yang dilakukan. Tapi manusia karena punya kehendak, kemudian mempunyai inisiatif. Nah, di ketika seperti itu manusia berseliweran dengan kesalahan, ya benar, ya salah, benar dan salah, karena punya inisiatif. Masuk akal kan? Bisa dikatakan lebih cerdas manusia ya Pak? Karena? Berarti lebih cerdas manusia dengan malaikat ya? Ya, tidak bisa diartikan begitu juga. Tidak bisa diartikan begitu juga. Ini hikmah Allah menjadikan manusia dibuat seperti itu. Kenapa? Karena ini rahasia. Kenapa manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan bumi, kok tidak malaikat? Itu hikmahnya di situ. Maka kalau malaikat yang dijadikan khalifah di muka bumi ini, ya tidak berkembang. Karena malaikat tidak punya keinginan untuk memajukan, untuk mengembangkan. Nah, sedang manusia karena ditugas sebagai khalifah, maka itulah kemudian manusia punya kehendak, manusia punya keinginan, dan kemudian punya inisiatif. Walaupun di antara kehendak, keinginan, dan inisiatif itu manusia sering melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Wajar. Manusia punya salah, punya dosa, wajar. Itulah lagi sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Khata'una wa khairul khata'in. At-Tawwab. Kullu bani Adam, setiap anak Adam itu khata'un, banyak atau suka melakukan kesalahan-kesalahan, kata Nabi. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik manusia yang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Nah, kita ketika kita melakukan sesuatu lewat kehendak kita, punya inisiatif, kemudian melakukan langkah-langkah, nah, kemudian terbentur dengan kesalahan, manusia yang berakal tidak meneruskan, tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi belajar dari kesalahan itu untuk tidak diulangi. Itu manusia cerdas kan begitu. Kalau sudah tahu ini salah, kemudian masih diulangi lagi, itu bodohnya manusia, gobloknya manusia namanya.
Ini sudah tahu salah dan sudah gagal, masih diulangi lagi. Itu kan betapa bodohnya manusia seperti itu. Oh, itulah sebabnya maka Nabi di hadis yang lain mengatakan la yaldagul mu'minu min hujrin marrataini. Seorang mukmin yang baik itu tidak pernah memasuki lubang 2 kali. Sudah terjerumus 1 kali masih diulangi lagi. Itu kan bodoh banget. Ya. Jadi begitu bimbingan Nabi itu ketika mendidik umatnya bagaimana mental, bagaimana menjadi seorang yang sukses. Seperti itu. Kulubani ada makotobun bukhairul ta'an tawabun. Jadi manusia memang tempat salah, tapi sebaik-baik manusia yang bersalah itu adalah mereka yang menyadari itu salah sehingga tidak mengulangi lagi. Begitu juga dalam perencanaan hidup, perencanaan kerja. Ini sudah tahu salah tidak berhasil, kok masih diulangi lagi? La yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Pak Panung ada? Nah, yang sering kita dengarkan ini Pak Kiai, kadang ini jadi sanksi saya ketika kita berbuat jelek atau berbicara jelek, kadang orang-orang tua kita jangan ngomong itu nanti malaikat lewat kan gitu. Padahal kalau dari keterangan tadi tidak bisa malaikat sewaktu-waktu juga mau katakanlah mau bertindak kepada kita, kan tidak juga begitu ya Pak, tanpa komando dari Allah itu tadi. Oh iya. Ya, ini tidak mustahil. Di sini ada malaikat juga ikut ngaji ini. Yeah. Nah, karena keistimewaan yang diberikan oleh Allah, mereka tidak kelihatan bagi makhluk biasa. Tidak kelihatan. Kan banyak ajaran-ajaran Nabi itu yang mengatakan bahwa malaikat itu ikut kegiatan-kegiatan kebaikan kita, sholat berjamaah. Nah, makanya kan kalau amin misalnya, kalau waladhdallin itu ada sepatu, kemudian kita menyebut amin. Supaya aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Itu apa artinya? Malaikat ikut juga sholat berjamaah di situ. Jadi aminnya supaya diupayakan bersamaan dengan aminnya malaikat. Kalau bersamaan dengan aminnya malaikat, karena amin itu doa, maka pasti dia dikabulkan dong oleh Allah. Sudah ya? Kalamun khadimun la yamullu sama'uhu tanazzala an qawlin wa fi'lin wa niyati bi'a Alhamdulillah.